Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal membahas sistem keuangan dari sebuah Polaroid loh. Pasti udah tahu apa itu Polaroid. Jadi Polaroid itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Waktu pembuatannya bila menerima 15 orang per hari, jangka pembuatannya adalah 2-3 hari loh. Apalagi bisa dalam satu hari. Bila menerima di bawah 15 orang per hari, jangankan pembuatannya itu mungkin 1-2 hari loh. Bila menerima 20 orang, lebih dari jangka pembuatan adalah 5-6 hari, mungkin bisa sampai seminggu loh. Rencana pemasaran dalam bisnis Polaroid berfungsi seperti pajangan foto kolase berukuran kecil seperti KTP pada umumnya, tapi tidak terlalu kecil seperti KTP. Dari bagian ini dapat disajikan data untuk menjadi patokan di mana barang akan dipasarkan. Misalnya, jika bergerak dalam bentuk online, maka pemasaran yang dituliskan dalam bagian ini adalah tempat promosi barang. Laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laba atau rugi. Laporan laba atau rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Tujuan dari laba atau rugi. Berikut ini ada beberapa tujuan dalam membuat laporan laba rugi perusahaan, yaitu 1. Menghitung besarnya pajak perusahaan. 2. Memeriksa serta mengevaluasi hasil laba di setiap waktu. 3. Mengukur atau menilai efisiensi perusahaan berdasarkan hasil nilai usaha. Unsur laporan laba atau rugi. Yang pertama, HPP atau harga pokok penjualan. Dalam menghitung HPP ini, perusahaan perlu menentukan dahulu harga pokok dari pokok yang ingin dijual. Yang kedua, penjualan bersih. Jumlah total penjualan yang diterima oleh perusahaan selanjutnya akan dikurangi dengan return maupun diskon dan sebagainya. 3. Pengeluaran. Diartikan menjadi suatu pengurangan dari sisi akun atau pos jumlah pendapatan dalam menentukan sebuah jumlah laba atau rugi. Keempat, laba kotor. Keuntungan sudah terjadi menjadi hasil pendapatan kotor sebelum mengurangi biaya pengeluaran atau biaya lainnya seperti biaya penyusutan, biaya promosi, dan sebagainya. 5. Pendapatan bersih. Laba yang diterima adalah pengurangan biaya operasional maupun biaya lainnya. Laba kotor akan mengurangi pengeluaran maupun biaya atau menghasilkan pendapatan bersih. Keenam, laba ditahan. Laba yang didapat dari pendapatan bersih yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dapat dibagikan kepada para pemegang saham atau yang disebut dividen. 7. Dividen. Laba yang diterima para pemegang saham dari pendapatan bersih perusahaan.